Bismillahirrahmanirrahim. Semangat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Ari Nurdiono, jabatan penyusun rencana kegiatan dan anggaran. Peserta pelatihan dasar CPNS Kabupaten Tanah Tidung angkatan 36. Dan berikut adalah storybook bela negara dari saya. Pengertian bela negara. Bela negara adalah cara atau sikap perilaku seseorang sebagai warga negara yang berlandaskan kecintaannya terhadap tanah air, serta memiliki keyakinan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemahaman dan implementasi nilai-nilai dasar bela negara. Terdapat beberapa indikator dari nilai-nilai dasar bela negara. Yang pertama, rasa cinta tanah air. Terdapat beberapa poin penting yang saya tarik dari indikator rasa cinta tanah air. Di antaranya, 1. Menerapkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai bahasa persatuan. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia terdapat beragam suku bangsa dan bahasa daerah. Olehnya itu, bahasa Indonesia kita jadikan sebagai bahasa nasional. Yang kedua, selalu menggunakan produk-produk lokal. Kemudian, membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Artinya, jika kita membuang sampah tidak pada tempat yang disediakan, misal sungai, otomatis nantinya akan berdampak pada lingkungan, misalnya banjir pada saat turun hujan dengan intensitas tinggi. Indikator yang kedua dari nilai-nilai dasar bela negara yaitu sadar berbangsa dan bernegara. Poin-poin penting: membayar pajak tepat pada waktunya. Yang kedua, turut serta dalam pemilu. Pada saat penyelenggaraan pesta demokrasi, kita turut serta memberikan hak suara kita, alias tidak golput. Yang ketiga, menjaga keamanan kampung secara bersama-sama, seperti Siskampling. Indikator selanjutnya yaitu setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Subindikator poin pentingnya: menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan secara baik dan benar, menghormati serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang ketiga, menjadikan Pancasila sebagai alat perekat dan pemersatu bangsa dan negara. Selanjutnya, indikator dari nilai-nilai dasar bela negara adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Butir-butir pentingnya yaitu: 1. Mendahulukan kepentingan bangsa dan negara pada saat daripada kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, menolong sesama warga negara masyarakat yang mengalami kesulitan tanpa melihat latar belakang sosio-kultural. Yang ketiga, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara tanpa pamrih. Selanjutnya, indikatornya adalah mempunyai kemampuan awal bela negara. Dan diantaranya, poin pentingnya adalah bersyukur dan berdoa atas nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjaga kesehatan serta pola hidup sehat. Yang ketiga, rajin berolahraga. Artinya, dengan berolahraga, kita dapat meningkatkan tingkat imunitas kita. Role model bela negara. Di sini saya mengangkat Ki Hajar Dewantara, sosok Bapak Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh nasional pendidikan. Beliau terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Sarjo Ningrat, yang kemudian kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Beliau sendiri lahir di kota Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Hari kelahirannya kemudian diperingati setiap tahun oleh bangsa Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Bapak Pendidikan yang biasa disapa Suwardi ini adalah seorang aktivis gerakan kemerdekaan Indonesia.
politikus, kolumnis, dan pelopor pendidikan bangsa Indonesia ketika masih di bawah kekuasaan Belanda. Ki Hajar Dewantara menamatkan sekolah dasar ILS, Sekolah Dasar Belanda, dan kemudian melanjutkan sekolahnya ke Stovia, Sekolah Dr. Bumi Putra. Tapi dikarenakan sakit, beliau tidak dapat melanjutkan sekolahnya hingga selesai. Ki Hajar Dewantara kemudian bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar, antara lain Sudiotomo, Midden Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, dan Pusara. Pada masanya, Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai penulis yang handal. Selain bekerja sebagai wartawan muda, Ki Hajar Dewantara juga aktif dalam berbagai organisasi sosial dan politik. Selain itu, pada tanggal 20 Mei 1908, ia sempat bergabung dengan Budi Utomo di Batavia, Jakarta, dengan tujuan untuk mensosialisasikan dan menggugah kesadaran masyarakat Indonesia pada waktu itu mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Selain Budi Utomo, Ki Hajar Dewantara muda juga sangat aktif di organisasi Insulinde. Insulinde merupakan organisasi multikultural yang menampung masyarakat Indo. Tujuannya ingin pemerintahan sendiri di Hindia Belanda. Tidak lama, beliau bergabung dengan Budi Utomo, kemudian beliau keluar dan mendirikan Indische Partij bersama Cipto Mangunkusumo, serta Ernest Dues Dekker dan 3 serangkai pada tanggal 25 Desember 1912. Setelah merdeka, Ki Hajar Dewantara dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama. Melalui jabatan ini, Ki Hajar Dewantara semakin leluasa untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pada tahun 1957, Ki Hajar Dewantara mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada. Ki Hajar Dewantara juga telah mengajarkan filosofi yang terkenal di dunia pendidikan, yakni ing ngarso sum tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani, yang artinya di depan memberi teladan, di tengah memberi bimbingan, di belakang memberi dorongan. Beliau juga mendapat gelar doktor kehormatan, Dr. Honoris Causa, dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1957. Namun, 2 tahun setelah mendapat gelar Dr. Honoris Causa ini, Ki Hajar Dewantara menghembuskan nafas terakhirnya di Yogyakarta pada tanggal 26 April 1959. Beliau dimakamkan di Taman Wijaya Brata, Yogyakarta. Nilai-nilai apa saja yang ingin ditiru dari tokoh tersebut? Di sini menurut saya, semangat juang dari Ki Hajar Dewantara di dunia pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dari masa ke masa hingga sekarang, sesuai dengan filosofi beliau, yaitu ing ngarso sum tulodo, yang artinya di depan menjadi panutan, yaitu seorang guru adalah pendidik yang selalu memberi contoh atau menjadi panutan. Ing madyo mangun karso, di tengah memberi bimbingan, yaitu seorang guru adalah pendidik yang selalu berada di tengah-tengah para muridnya dan terus-menerus membangun semangat dan ide-ide mereka untuk berkarya. Tut wuri handayani, artinya di belakang memberi dorongan, yaitu seorang guru adalah pendidik yang terus-menerus menuntun, menopang, dan menunjuk arah yang benar bagi hidup dan karya anak-anak didiknya. Demikianlah penjelasan singkat dari storybook dari saya. Untuk menambah semangat kita bersama, saya akan menampilkan yel-yel dari Angkatan 36. Siapa kita? Latsar 36. Siapa kita? Latsar 36. Siapa kita? Latsar 36. Latsar 36. Jaya, jaya, jaya. Luar biasa.
Demikianlah penjelasan singkat dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum